حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqulu alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat maghrib, insyaallah salat isya Masjid Al-Falah, Raya Darmo, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan rahmat yang nyata adalah petang hari ini. Kenapa? Langkah kaki kita masih dibawa Allah ke masjid. Ini kalau nggak digerakkan Allah, tidak dipilih Allah, nggak sampai di sini. Rasul bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab besar beliau Sahih Bukhari nomor hadis 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah gerakkan hamba tersebut. Fardu berjamaah ke masjid, kemudian bertolabul ilm. Untuk apa? Dijadikan faqih, tafakuh, paham dan dipahamkan oleh Allah tentang agama. Maka bersyukur orang-orang yang hadir di masjid dan bermajelis seperti ini, itu berarti benar-benar dipilih Allah. Sebagaimana sabda Rasul. Nah, ketika kita sudah dipilih oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala, maka Rasul mengingatkan pula, dibukukan Imam Muslim, diletakkan dalam hadis besar Sahih Muslim nomor hadis 4222, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Ida marortum biriyadil jannati farta'u." Dan apabila kalian sudah dipilih Allah dan berada di taman surga, ambil bekal. Ambil bekal. Qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Apakah taman surga itu ya Rasul? Qal, Rasul menjawab, "Hilakuh dikir, halakoh, liqa, majlis ilm, majlis Jumat, majlis taklim, majlis dikir, ida kurial Quran wal hadith." Apabila di dalamnya disampaikan Al-Quran dan hadis, itu taman surga. Maka ambil bekal. Jangan ditinggal tidur, jangan ditinggal ngobrol, jangan ditinggal keperluan yang lain. Ya. Supaya apa? Kita mendapatkan janji Allah. Tafakuh, dipahamkan Allah tentang din, tentang agama. Semoga kita semua yang hadir di petang hari ini mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini. Bahwasanya kita dipilih Allah dan berada di taman surga. Dan luar biasa kalau ada di taman surga itu didoakan para malaikat, dimudahkan langkahnya ke surga, dan dijanjikan Allah
semua urusannya dilapangkan. Janji ini Allah letakkan di surat Mujadilah, surat 58, ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, kalau diumumkan ada majelis atau kajian, lapangkan kata Allah. Maka siapa melapangkan itu, Allah lapangkan semua urusannya. Waladina utu ilma darajat. Bahkan masih diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu. Bersyukur kita yang dipilih. Semoga rasa syukur kita akan menambahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sebagaimana janji Allah. Wa ita'adana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga kita tergolong hamba-hamba yang abid dan sakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau. Terutama dalam hal beribadah. Dalam hal menjalankan syariat. Dalam bermuamalah. Dalam berakhlakul karimah. Dan dalam menjaga ukhuwah. Kalau kita nanti bisa seperti beliau, maka nikmat ini Allah tambahkan. Janji Allah diletakkan di Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau benar-benar mencintai aku, Robnya, katakan ikuti aku. Berarti siapa yang mencontoh Rasul, mengikuti Rasulullah, berarti dia mencintai Allah. Maka apa janji Allah? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai dan merahmati. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Maka lucu ada orang bilang, saya cinta Allah, tapi tidak memper Rasul belas. Ibadahnya tidak sesuai, ya akhlaknya nggak sesuai, nggak seperti beliau. Cara menjaga ukhuwah juga tidak sesuai, menjalankan syariat apalagi menyimpang. Terus bilang cinta sama Allah, itu judulnya pret. Nah, pret. Jadi kalau orang cinta sama Allah itu yang mengikuti Rasul. Dan orang mengikuti Rasul berarti dia cinta sama Allah. Ini ayat ini nggak bisa dipisahkan. Semoga kita yang hadir petang hari ini dan segenap keluarga Allah jadikan optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Kalau kita lihat dalam bahasan kita yang bulan lalu, ini kan masih bersambung ini kan, belum selesai soalnya. Bahwasanya doa itu punya kedudukan yang begitu utama dalam Islam. Padahal doa itu paling gampang loh. Amalan yang paling ringan. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, setiap saat. Ya. Nggak ada biaya lagi. Ada biaya nggak doa? Nggak ada. Doa ini mudah, gampang, mau dilakukan kapan saja, ya, di mana saja. Itu sangat mudah. Sehingga doa ini begitu luar biasa. Sehingga bagi Allah menjawab doa kita tuh bagaikan membalik telapak tangan. Jadi kalau Allah jawab doa kita tuh seperti balik telapak tangan. Coba kita buka surat Al-Baqarah ayat 117. Badius samawati wal ardi wa idza qada'a amran fa innama ayakulallahu kun fayakun. 117. Al-Baqarah 117. Pencipta langit dan bumi menetapkan sesuatu. Dia Allah hanya kira kun, maka jadilah sesuatu itu. Tuh. Jadi bagi Allah menjawab doa kita gampang, seperti kita membalik telapak tangan, terkabul. Jadi nggak ada sulitnya. Allah dan Rasulnya menetapkan bahwa doa itu adalah mempunyai kedudukan yang begitu penting dalam agama kita. Doa itu. Sebab dari doa bisa merubah yang tidak mungkin menjadi terjadi. Doa bisa menjadikan yang buruk menjadi baik. Doa bahkan bisa menimbulkan kebahagiaan
kedamaian, ketentraman diri pribadi, keluarga, lingkungan masyarakat, sampai bangsa dan negara. Itu dengan doa. Maka bagi Allah menjawab doa kita diantaranya surat 16 An-Nahl 40. Anak Innama qauluna lisai ida aradnahu ayyakulallahu kun fayakun. ayat 40 surat 16 An-Nahl 40. sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah kun, maka jadilah sesuatu itu. Bagi Allah jawab doa kita tidak ada sulitnya. Lagi pernyataan Allah ketika menghendaki sesuatu itu di surat 36 ayat 82. Innama amruhu ida arada say'a ayyakulallahu kun fayakun. Surat Yasin. Yasin 36 ayat 82. Ayat 82. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia Allah hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, nggak sulit bagi Allah. Nah, Rasul Muhammad SAW menjelaskan pula kedudukan doa ini dibukukan Imam Tirmidzi. Sunan Tirmidzi membukukannya, diletakkan di kitab besar beliau, nomor hadis 2065. Diriwayatkan dari Utsman An-Nadir dari Salman radhiyallahu an. Rasul bersabda, la yarudu qada'a inna du'a'u. Tidak ada yang bisa merubah takdir buruk kecuali doa. Bayangin, tidak ada yang bisa merubah takdir buruk kecuali doa. Jadi doa itu bisa sampai merubah takdir buruk menjadi sebuah kebaikan. Contoh nih, panjenengan tadi dari rumah masing-masing. Bahkan mungkin ada yang dari kantor terus mampir dulu karena sudah maghrib, mau sholat. Kebetulan ada kajian, ikut mendapatkan kesempatan dipilih Allah dan ada di kajian. Saya nanya, sejak pagi tadi jenengan keluar rumah bilang bismillah enggak? Bismillah. Bahkan mungkin ada yang lengkap, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula. Betul? Satu hari ini panjenengan sampai sini aman? Ada celaka? Diberi kemudahan? Dalam perlindungan? Keselamatan? Itu kita bilang doa kita nggak dijawab sama Allah. Itu kita bilang nggak kabul. Padahal kita tadi pagi sudah minta perlindungan Allah. Dan kita dilindungi dan dijaga. Di mana kita bisa mengatakan doaku tidak terkabul? Bahkan terkadang orang berpikir, aku jaluk, aku sudah ke masjid, sudah sholat 5 waktu, kok ya pancet gini, gitu. Ada tetangga saya itu loh, nggak pakai sholat Pak, cuma ngobong beting toh, ditaruh di depan rumahnya, rusuh gini herannya. Terkadang kita berpikirnya di sana. Padahal doa itu, sebenarnya doa itu punya kedudukan yang utama adalah dia itu ibadah. Doa itu ibadah. Jadi tadi selain dia mampu merubah takdir yang buruk menjadi yang baik. Yang kedua, doa itu ibadah. Di mana letaknya doa itu ibadah? Rasul bersabda, hadisnya Ibnu Majah, nomor hadis 3818 dari Nu'man bin Bashir. Rasul bersabda, inna du'a wal ibadatu sumakara faqal rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya dari Ibnu Majah nomor hadis 3818 dari Nu'man bin Bashir. Rasul bersabda, inna du'a'u wal ibadah. Sesungguhnya doa itu ibadah. Sumakara, kemudian beliau membaca surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Surat Ghafir. Ya, Ghafir atau Al-Mu'min. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku akan perkenankan bagimu. Tuh, kalau kita lihat di sini, masdarnya ini apa? Amr. Fi'ilnya amr nih. Perintah. Perintah. Berarti doa itu perintah dari Allah.
Nah, salah satu ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Nah, cuman masalahnya iblis tuh nggak mau tinggal diam. Kalau kita doa, iblis yang mulai ngomong, gak usah dongo mari sholat itu. Wong dari takbiratul ihram loh sampai salam itu doa semua. Wis gak usah doa lagi. Kena kita. Iya ya. Dari takbiratul ihram sampai salam itu kan doa semua. Ya. Yang kita baca apa itu? Doa. Dikir-dikir dan doa. Berarti gak usah doa lagi. Makanya terus sistem salon pas. Tahu Pak salon pas? Bar salam langsung kayak plus. Langsing. Langsung plus itu ya. Ada langsing. Atau langsung pelencing gitu. Bukan, jangan. Maka disinilah pentingnya ketika sampai Rasul mengatakan man idza ba'dahu sholat bidzikrullah wa aksiru bidu'a. Kamu setelah selesai sholat berzikirlah dan berdoa. Dikir yang paling afdol gak usah aneh-aneh. Sudah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalaupun mau nambah dengan tahlilnya la ilaha illallah. Cuman itu. Dan masing-masing 33 kali. Ikuti yang dari Rasul. Terus berdoa. Enggak. Malah ada lagi yang begini. Dongomu pancet tai bendino ngono terus. Allah lu wis hafal. Coba bayangin tuh. Itu kerjaan iblis berantaranya. Paling kamu dongo hari ini minta istri selamat, anak selamat, keluarga, orang tua di rumah. Ya toh? Iya, bendino iya. Hafal sampai bosen malaikatnya. Terus gak usah dongo. Kena lagi kita. Terus kena lagi Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui gak usah dongo mana. Nah, padahal Rabbuna wa ta'ala memberi satu peringatan buat kita. Kalau orang yang suka gampang tidak mau berdoa dan meminta kepadanya, itu Allah letakkan lengkapnya hari. Tadi kan dibaca separuh ya. Coba lengkapnya surat 40 ayat 60. Ini lengkapnya. Jadi kalau tadi kan Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lihat tambahnya, innal ladina yastakhbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakirin. Ya. Sesungguhnya orang yang sombong, membanggakan diri, takabur, tidak mau menyembah aku, pasti aku akan masukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Tuh. Jadi kalau kita tidak minta sama Allah, nggak doa, tempatnya mana? Neraka. Dalam keadaan hina yadkhulu jahannama dari kirin. Hina-hina kita. Maka jangan meremehkan doa. Dan doa itu begitu luar biasanya. Sehingga Rasul mengatakan bahwa inna du'a'u ibadah. Sesungguhnya doa itu ibadah. Karena diletakkan oleh Allah di surat 40 ayat 60. Nah kemudian bagaimana agar ibadah kita itu menjadi ibadah yang sama Allah diterima atau dikabulkan, ya? Itu kalau pas gak dipakai diletakkan di sana aja, ngadep ke sana. Nah, atau dimatikan dulu. Nanti kalau pas baca aja nanti baru. Ya. Masih ada apa namanya? Masih ada ini ya, feedback. Baik. Maka doa selain bentuknya adalah ibadah, maka doa itu bisa membawa manfaat bagi yang memohon. Nah sekarang Rasul juga mengatakan bahwa sebaik-baik doa itu yang ada di dalam Al-Quran. Sebaik-baik doa itu yang ada di dalam Al-Quran. Nah coba sekarang kita cek. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa itu, Rasul mengatakan Allah malu kalau tidak mengabulkan doa. Manakala doa itu kita ambil dari apa yang diajarkan Allah. Doa itu akan luar biasa dan pasti Allah mengabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan bila mana doa itu diambil dari yang diajarkan Allah. Contoh. Coba kita lihat di Al-Baqarah 201. Ada doa yang luar biasa nih di Al-Baqarah 201. Ini sering ada feedback Ustaz, ngungung gitu. Nah, baik ada petugasnya sudah datang. Nah,
Dalam surat Al-Baqarah, coba kita buka surat Al-Baqarah 201. Ada doa yang Allah ajarkan. Nah, kalau doa yang diajarkan Allah, itu Allah malu kalau tidak mengabulkan. Karena yang ngajari siapa? Allah. Jadi Rasul mengatakan, Allah malu kalau tidak mengabulkan doa kita, itu karena memang Allah yang ajarkan. Contoh nih, wa minhum mayakulu Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh dibaca terjemahnya? Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia, dan kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Dan lindungilah kami dari sengatan azab neraka. Tuh. Lagi ada doa yang biasa dipakai. Ini Allah sendiri yang ngajarkan juga. Diletakkan di Quran. Dibacakan oleh dua orang ini. Nabi Adam dan istrinya. Surat 7 ayat 23. Rabbana anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi kami rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi dunia akhirat. Tuh, jadi kalau sampai kita tidak diberikan rahmat Allah, nggak diberi pertolongan dan perlindungan Allah, kita akan rugi semua. Karena kan manusia tuh kan betik, blebes, bulat, bliset, banggel, butekin, beler, betik kan jadi satu itu komplit gitu. Nah sementara kalau kita tidak dengan dibantu oleh rahmat Allah dan Allah tidak gampang mengampuni dosa dan kesalahan kita, nggak akan mampu kita untuk bisa masuk di dalam surga Allah. Lagi ada doa lagi yang bagus yang juga Allah ajarkan di surat 11 ayat 41. Surat Hud. Ya, di surat 11 ayat 41 ini juga doa yang luar biasa. Allah langsung yang mengajarkan wa qalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbil ghafurur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke kapal ini dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Tuh, dengan menyebut nama Allah. Panjenengan pagi tadi meninggalkan rumah bismillah nggak? Bismillah. Sekarang dalam perlindungan Allah, gitu kalau ngomong dungoku gak dikabul doi. Padahal kita tadi pagi bilang bismillah. Mengawali pekerjaan kita bismillah, kita dimudahkan Allah, dilancarkan. Mana kita bisa mengatakan Allah tidak mengabulkan? Coba sekali-sekali, bukan nyoba, bukan ngetes. Saya kadek bismillah, nantilah ada jarin. Ini hak ini. Maka waktu kita mengucapkan bismillah, dan itu Allah yang ngajari, ada di surat 11. Surat Hud ayat 41, Allah mengatakan, wa qalar kabu fiha bismillah. Jadi kamu kalau mau ngapa-apa itu ucapkan bismillah. Maka ini luar biasa kedudukan doa ini dalam agama kita. Lagi, ada contoh lagi yang bagus di dalam Quran. Surat 11 ayat 47. Tadi 41 kan? Di surat yang sama. Sekarang 47-nya. Tadi 41 kan? Sekarang 47. Allah mengatakan, qala robbi ini a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya. Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya sesungguhnya. Wa ila takfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak menaruh belas kasihan kepada kami, pasti aku termasuk orang-orang yang sangat rugi. Tuh. Kenapa kita gunakan doa-doa yang Allah ajarkan? Jadi diucapkan para nabi. Malu Allah kalau tidak mengabulkan. Surat 71 ayat 28. 71 itu surat Nuh ayat 28. Ada doa lagi contoh yang luar biasa yang menjadikan doa kita itu bisa dikabulkan Allah. Rabbik firli wali walidaya wali man dakhala baitiya mu'mina wal mu'minin wal mu'minat wala tahdidi dzolimina ila tabara. 28.
ayat 28. Surat Nuh ayat 28. Ya Tuhanku, ampunilah kami, ibuku, bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang dalam itu selain kehancuran yang fatal. Tuh, coba orang-orang sesama muslim masuk dalam doa kita. Wal mu'minin wal mu'minat. Maka Rasulullah mengajar kita, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Coba bayangkan betapa dahsyatnya doa ini. Kedudukan doa itu begitu luar biasa yang dalam kaidah syar'i agama kita. Maka janganlah kita menyia-nyiakan doa ini. Surat 23 ayat 28. 23 ayat 28. Fa istawa anta wa ma ma'ala aluki fi kulli hamdulillah najana minal ghamin ghalimin. Ya, surat ayat 28. Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Tadi masih ingat di surat yang 71-nya kalau naik atau mau melakukan pekerjaan suruh bilang Bila. begitu selesai semua selesai suruh bilang Alhamdulillah. ini doa semua. Dan itu dahsyatnya bukan main nanti Allah berikan buat kita. Dan hal kecil-kecil ini jarang kita lakukan. Jarang sekali kita. Selesai untuk koma ya wis bla bla bla. Jarang terucap alhamdulillah. Padahal Allah perintahkan kita dan diberikan contoh di dalam Quran. Lagi surat 14 ayat 40. Ya, bagaimana kita untuk anak cucu kita, keturunan kita? Ada doanya diajari juga sama Allah. Dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Allah tunjukkan dalam Qurannya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyatihi rabbana wa la taqabbal du'a. 40. Ayat 40. Ya, surat Ibrahim 14 ayat 40. Rabbi Ya ja'alni. Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Tuh, coba ini kita gunakan. Jadi anak gak usah seweneni doa. Wah ini sholat tuh. Gimana? Doa aja ya. Dahsyat nanti anak kita akan digerakkan oleh Allah dari doa kita. Maka meminta, berharap, bersandar hanya pada Allah. Lagi contoh lagi yang luar biasa. Yang menjadi yang Rasul katakan doa-doa ini tuh Allah malu kalau tidak mengabulkan. Karena ada di Quran dan Allah sendiri yang mengajarkan. Kita pengen anak cucu kita soleh. Ada di surat 37. As-Saffat ayat 100. Dan sangat terkenal nih, tapi jarang orang gunakan. Rabbi habli minas sholihin. Itu semua Quran sebenarnya. Dan Allah malu, surat 37 Ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami seorang anak, termasuk anak yang soleh. Nah, itu. Kemudian kita minta juga kepada Allah Rabbuna wa Ta'ala lagi supaya apa yang masih belum jelas minta supaya dijelaskan. Apa yang buat kita masih belum kita supaya dimampukan. Ada di surat 14 ayat 38. Rabbana innaka ta'lamu wa nukiba amnudin wa ma yakfa 'ala Allah min syai'in fil ard wala fis sama. Ibrahim. Ya, ayat 38. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami terangkan, tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Masya Allah. Sekalian tutup ayat 41-nya. Surat 14 ayat 41. Surat 14 ayat 41. Rabbana firli wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami,
ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yakni hari perhitungan kiamat. Masya Allah, banyak doa-doa yang Allah ajarkan. Dan Rasul mengatakan dengan tegas Allah malu kalau tidak mengabulkan doa yang Allah ajarkan. Nah, sekarang kunci agar doa kita ini diijabah oleh Allah, Rasul mengatakan ada 3 perkara. 1. Man hada lil mu'min du'a'u min qalbu. Kalau kamu doa, hadirkan hati. Artinya apa? Ketika kita doa itu hati kita tuh totalitas. Gak cuman Rabbana atina fid dunya hasanah. Gimana coba? Wis ngono amin amin sak gedung muni amin amin. Oh, amin amin sampe yang diwoco apa gak jelas. Saking kalah mbek amin aminnya. Gimana mau dikabulkan? Doalah dengan hati yang mendoa, ya. Tidak harus bahasa Arab daripada salah. Pernah kejadian ini, Pak. Maksudnya, ya kulina wa kulil jannah. Ya Allah bebaskan kami dari neraka, masukkan surga. Nggak tahu apalanya ini kuali, keliru atau salah. Lah kok dibalik, Pak? Doanya begini. Ya Allah keluarkan kami dari surga, masukkan neraka. Sak gedung amin kabeh. Coba bayangin. Maka kalau kita nggak mampu bahasa Arab, nggak usah bahasa Arab. Lebih baik bahasa yang kita pahami kok. Duk remak ya Allah, neka ancur pesena telur boleh. Tidak harus bahasa Arab. Daripada kita salah, ya. Salah malah keliru. Udah, mintalah sebagaimana yang kita paham. Syukur-syukur kita ambil beberapa dari ayat-ayat Allah. Kita pasti pengen punya istri soleha bagi seorang suami, betul? Seorang istri juga pengen punya suami soleh, betul kan? Punya keturunan itu soleh dan soleha. Dikasih doanya kok sama Allah. Surat 25 ayat 74. Rabbana hablana min aswajina wa durriyatina qurra ta'ahyun wajil mutakina imam. Dikasih contoh gitu. Kenapa nggak kita gunakan doa-doa ini dalam keseharian setelah kita selesai Pak? 74. 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami, dan keturunan kami sebagai penyujuk mata hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh. Dikabulkan sama Allah. Allah yang ngajarin. Contoh nih, kebetulan ada masalah di kantor. Pekerjaan kita belum tuntas. Kebetulan anak atau cucu itu juga lagi ngomong, ini perkuliahan belum selesai. Kita minta jalan keluar sama Allah. Ada kok dikasih doanya. Diajari Allah cara bagaimana meminta untuk dibukakan jalan keluar. Surat 18 ayat 10. Ayat 10. Robana atina halaman 294 kalau Qur'annya sama dengan saya. Halaman 294 sebelah kiri. Ya. Robana atina miladuka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda kafir itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan tunjuk yang lurus bagi kami. Tuh, coba. Diajari Allah loh. Ketika pemuda kafir itu tidak ada jalan keluar, dia minta sama Allah. Sekarang kita suruh pakainya doa itu. Robbana atina miladuka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Dikasih situ, diajari kita semua. Disiapkan doa-doa itu. Maka hendaknya kita gunakan doa-doa yang langsung datang dari Allah Rabbuna wa Ta'ala. Itu dahsyat. Tidak main-main Allah. Apalagi tadi Allah bilang apa? Wa idqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku. Niscaya aku perkenankan. Maka tadi kata Rasul, kalau pengen doa kita dijabah, hadirkan hati dalam doa. Yang kedua, yang dibutuhkan. Karena Allah punya rizki dasar. Yang gak mungkin tidak dibagikan. Surat 11 ayat 6. Sebelah kiri atas. Awal juz 12. Wa mam min dabatin ila alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kulum fi kitabim mubin.
dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di muka bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis termaktub dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Tuh. Jadi kalau kita minta yang kita butuhkan pasti diberi sama Allah. Kebutuhan-kebutuhan pokok diberi. Lo jaluk aneh-aneh. Atasannya arek ndar mau kali jaluk jet pribadi. Mau dilandingkan di mana? Garasi ini lo gak cukup. Mau landing di mana? Lapangan lu sedek kabeh. Taman Bungkul sudah penuh bangunan. Mau landing di mana? Jadi jangan aneh-aneh. Minta yang dibutuhkan itu pasti diberi sama Allah. Dan ini Rasul ingatkan kita. Mintalah yang kau butuhkan pasti diberikan sama Allah. Jangan minta yang aneh-aneh. Ada orang minta, ya Allah saya pengen bisa infak miliaran. Infak sodako minta jutaan per hari. Berarti penghasilannya harus miliar. Gimana? Jangan aneh-aneh. Mintalah yang benar-benar dibutuhkan, pasti diberikan sama Allah. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Ini kekuatan doa. Yang ketiga, husnuzan minallah. Berprasangka baik. Kenapa Rasul mengatakan harus husnuzan minallah? Karena dalam doa itu ada 3 perkara. Yang pertama, enda aku ajabahum. Itu langsung diijabah. Yang kedua, enda lil wakti. Diberikan tapi tidak hari ini. Entah besok, lusa. Tapi diberikan itu. Yang kita minta dipenuhi sama. Dan ada yang dikatakan oleh Allah. Wa khairu min akhiru. Nanti akan kebahagiaan mutlak yang kau terima di akhir. Namun selama aku tunda ini, kalian dalam keselamatan. Kalian dalam kesejahteraan. Kalian itu dalam perlindungan. Itu dijawab. Ngono lek ngomong. Wah aku gini, pancet gini, tonggo. Gak sholat deh, sugi ram. Gitu ya. Nah kalau kita berpikiran bahwa orang yang tidak sholat kok kaya. Itu sebenarnya kita harus berpikir. Karena Allah ngajari kita atau memberitahu. Kenapa orang yang tidak sholat, yang tidak menyembah Allah dengan baik itu justru malah kaya raya. Coba buka surat 985. Allah yang surat 9. At-Taubah. Ayat 85. Jadi ketika Allah Rabbuna wa ta'ala menunjukkan pada kita. Kenapa kita kok gak dibuat kaya. Sedangkan mereka kok kaya. Itu karena Allah begini. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyuhadibu bihafid dunya wa tadhaqa haqqa anfusuhum wa hum kafirun. Ayat 85. Iya. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terkecoh terhadap harta dan anak-anak mereka orang kafir. Sesungguhnya dengan itu Allah tidak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka tetap dalam keadaan kafir. Tuh. Jadi kalau kita lihat mereka tuh orang-orang yang tidak dalam Islam itu kaya raya. Gak usah bingung kita itu. Gak usah bingung. Karena justru disitu Allah katakan ayat dubih bahum bihafid dunia. Karena nanti adab aku siapkan. Lalu ada pertanyaan, apa kita gak boleh minta kaya? Boleh. Allah senang kita kaya. Loh benar, kita dibolehkan kaya. Mau menyiapkan semuanya, harta apa, emas, perak, boleh. Senang Allah kalau kita kaya. Karena nanti kalau kita kaya dan kita beribadah pada Allah, kita pasti dijadikan sunnatullah. Agama kita tuh agama sebab akibat. Oleh karena akibat kita semakin kaya, maka nanti Allah pakai kita untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sebagai sunnatullah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 14. Boleh. Cuman Allah ingatkan. Ingat loh ya. Tapi apa yang aku gelontor kamu ini. Itu hanya kesenangan dunia. Ketemu? Zuyyalin nasi hubusi syahwat. Minan nisha wal banina wal kunandiril mukantarati minadahabi wal fiddoti wal qalil samawati wal an'am wal bash wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ayat 14. Wallahu indahu husnul ma'ab. 3. Ali Imran ayat 14. Zina linnas hubusi syahwat. Ketemu? Ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan semua manusia, yaitu sesuatu yang dicintai terhadap apa yang diinginkan,
berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan-hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Boleh, Allah suka. Allah suka, cuman Allah katakan dalika mataul hayati dunia. Tapi ingat itu hanya untuk di dunia. Utamakan akhirat. Makanya kenapa orang Islam itu sekaya apapun dia, selalu akhirat tetap ada dalam pikirannya. Gak pernah keluar. Jadi orang Islam itu punya kelebihan akhlak mengingat akhirat. Inilah yang tidak diberikan umat lain. Mohon maaf. Umat Islam itu pikirannya ada akhiratnya. Kaya, miskin, biasa itu pasti punya pikiran akhirat. Tapi kalau yang lain nggak punya pikiran akhirat. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Surat Sot ayat 46. Ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Begitu Allah berfirman. Coba dibaca terjemahnya. 46 ya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Betul. Sungguh. Oh Kami bukan. Surat berapa tadi? Surat 38 Sot. Ayat 46. Ayat 6. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Tuh, inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Ini kelebihan orang Islam yang tidak dimiliki umat lain. Kok tahu? Nah, saya kan dulu berkas umat lain sebelum saya Islam. Saya seperti itu dulu. Gak ada pikiran akhirat. Akhirat itu baru ada. Tinggal. Oh siap. Jadi akhirat itu menjadi pikiran paling utama orang Islam. Kayakah dia? Bisa pejabat atau tidak? Kalau dia Islamnya benar ya. Keimanan yang benar. Ibadah pada benar. Pasti dia ingat akhirat. Kalau dia ingat akhirat dia gak akan berani. Gak akan berani mencuri, gak akan berani ngutil, gak akan berani korupsi. Gak akan berani. Karena apa? Tadi Allah bilang apa? Inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Sungguh aku karuniai umat Islam ini akhlak yang mulia. Karena dia selalu memikirkan akhiratnya. Gak cuman urusan dunia. Itu kelebihan umat Islam. Sehingga setiap kali kita doa, ujung-ujungnya apa yang diajarkan Rasul? Robbana adina hidunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina adzabannar. Maka setiap kali kita berdoa apapun ujungnya diajarkan Rasul agar kita mendapatkan kebahagiaan, diberikan Allah ilmu yang cukup dalam kehidupan di dunia sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Maka dalam tadi surat Sot ayat 46 betul-betul kita ini bersyukur sama Allah. Orang Islam itu inna akhlasnahum bi khalisatin dikrodar. Kita diberi akhlak yang berbeda. Akhlaknya apa? Senantiasa ingat akhirat. Ini yang bisa kita jadikan renungan untuk petang hari ini. 2 menit lagi sudah adzan soalnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf tuntas ya selesai tentang doa. Nanti bulan depan kita dengan tema yang lainnya lagi. Untuk kedudukan dan keutamaan doa selesai dengan petang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa khafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.